Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel ini dan aku harap kalian semua dalam keadaan sehat. Di video hari ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh keluarga Farquharson dan kasus ini sebenarnya cukup membingungkan, jadi kalian bisa memberikan pendapat kalian di kolom komentar. Jadi Robert Donald William Farquharson yang lahir pada tahun 1969 bertemu dengan istrinya Cindy pada tahun 1990. Kemudian mereka menikah pada tahun 2000. Sebenarnya sebelum mereka menikah, mereka sudah memiliki dua orang putra. Yang pertama diberi nama Jay yang lahir pada bulan Oktober tahun 1994 dan putra kedua mereka diberi nama Tyler yang lahir pada bulan Juli tahun 1998. Sementara putra ketiga mereka lahir pada bulan Desember tahun 2002 yang diberi nama Bailey. Keluarga Farquharson adalah keluarga yang cukup harmonis dan mereka saling menyayangi, termasuk putra sulung mereka yang juga dikenal sebagai anak yang bertanggung jawab, cerdas, dan tidak terlalu memiliki selera humor. Tapi dia adalah anak yang murah hati seperti ayahnya yang suka merawat adik-adiknya. Berbeda dengan Tyler yang justru dikenal sebagai anak yang sensitif, dia menginginkan kasih sayang dari semua orang, terutama dari ibunya. Tapi keharmonisan keluarga ini sepertinya tidak berlangsung lama karena pada tahun 2004 mereka memutuskan untuk berpisah. Tapi sepertinya perceraian ini justru membuat Robert depresi hingga akhirnya dia harus pergi ke psikolog. Lalu pada tanggal 4 September tahun 2005 sekitar jam 7 malam, Robert mengantar anaknya kembali ke rumah ibu mereka setelah Robert membawa mereka untuk merayakan Hari Ayah. Tapi pada saat mereka di perjalanan menuju jalan raya, Robert justru berbelok menuju kota pinggiran yang jauhnya sekitar 3 km dari pusat kota. Mobil Robert keluar dari jalan raya menuju jalan gelap dan juga sepi, lalu menabrak pagar dan terjun ke dalam sebuah bendungan pertanian yang penuh dengan air. Ketiga anaknya, Jay, Tyler, dan Bailey tidak dapat menyelamatkan diri dan tenggelam, sementara Robert berhasil selamat dan melarikan diri. Dia berjalan ke jalan raya sambil melambaikan tangan dan menghentikan pengendara mobil. Awalnya si pengendara mobil ini berpikir kalau Robert ingin mengakhiri dirinya sendiri. Tapi kemudian Robert bilang kalau anaknya tenggelam di bendungan pertanian, jadi dia perlu tumpangan untuk memberitahu Cindy apa yang telah terjadi. Pada saat si pengendara ini mencoba bertanya pada Robert apa yang telah terjadi, Robert bilang kalau mobilnya masuk ke dalam bendungan, tapi Robert tidak memberitahu tepatnya ada di mana. Pengendara itu juga awalnya tidak memberi Robert tumpangan untuk kembali. Mereka justru menawarkan ponsel pada Robert untuk menelepon polisi ataupun ambulans, tapi Robert menolaknya. Mereka kemudian mulai meragukan cerita Robert karena saat mereka melihat ke dalam bendungan terdekat, mereka tidak melihat ada tanda-tanda sesuatu di dalamnya. Airnya juga benar-benar tenang dan tidak ada tanda-tanda adanya kecelakaan dimanapun. Jadi mereka percaya kalau Robert memiliki gangguan jiwa. Mereka kembali memberinya telepon tapi dia kembali menolak. Dia juga bilang tidak ada gunanya kembali ke dalam bendungan karena mereka semuanya sudah meninggal. Jadi sekarang yang ingin dia lakukan adalah kembali dan memberitahu Cindy. Jadi karena Robert terus-menerus mengatakan hal yang sama, mereka akhirnya memutuskan untuk mengantarnya. Lalu pada saat mereka tiba, Robert memanggil Cindy keluar dan memberitahunya apa yang telah terjadi. Cindy kemudian menangis histeris sambil memukul Robert. Dia bertanya kenapa dia tidak tinggal dengan mereka. Dan Robert bilang kalau mereka semua sudah meninggal. Dia juga bilang kalau saat itu dia pingsan dan ketika dia bangun mereka sudah berada di dalam air. Jadi dia tidak bisa mengeluarkan mereka. Cindy akhirnya melaporkan hal ini ke polisi dan memanggil ambulans. Mereka tiba di bendungan sekitar jam 7:45 malam, di mana tim penyidik mulai mencari ke dalam air, tapi mereka belum menemukan mobil atau apapun dari dalam bendungan itu, walaupun sebenarnya bendungan itu tidak terlalu besar. Cindy, Robert, dan pria yang sebelumnya menemukan Robert di tengah jalan juga ikut masuk ke dalam air, tapi tim penyidik menyuruh mereka untuk keluar dari dalam air karena takutnya mereka mengalami hipotermia. Setelah beberapa jam dilakukan pencarian, sekitar jam 2 pagi mereka akhirnya menemukan mobil Robert dan menemukan 3 orang anak laki-laki di mana mereka masih berada di dalam mobil tanpa menggunakan sabuk pengaman. Di waktu yang sama, Robert dirawat di rumah sakit karena dia mengalami hipotermia dan saat diperiksa tidak ditemukan adanya obat-obatan terlarang ataupun alkohol di dalam tubuhnya. Sementara Cindy juga harus dirawat di rumah sakit karena dia syok mendengar apa yang telah dialami ketiga putranya.
Kemudian pada hari pemakaman, Cindy bilang kalau dia tidak menyalahkan Robert untuk apa yang telah terjadi. Dia bilang kalau Robert adalah ayah yang luar biasa. Dia percaya kalau itu adalah sepenuhnya kecelakaan. Tapi tim penyidik mulai memiliki kecurigaan pada Robert. Mereka menyadari kalau ini bukanlah sekedar kecelakaan biasa. Jadi 2 hari kemudian Robert dibawa untuk diinterogasi. Tim penyidik bertanya padanya apa yang telah terjadi dan interogasi itu berlangsung selama 4 jam dengan menggunakan tes poligraf. Tapi kemudian dia dibebaskan tanpa tuduhan. Sementara orang-orang di sekitar Robert mengklaim kalau dia benar-benar menyayangi anak-anaknya. Dia bahkan bekerja setiap hari untuk membiayai kebutuhan mereka dan meluangkan waktu untuk bermain dengan mereka. Cindy kemudian mengungkapkan kalau sebelum kecelakaan terjadi, Robert dan Cindy telah berbicara di telepon, di mana saat itu Robert mengeluh capek karena bekerja terlalu keras. Jadi dia bilang kalau mereka perlu menjual rumah yang mereka miliki. Robert juga bilang kalau dia tidak akan pernah maju karena dia harus membayar tunjangan anak. Tapi Cindy bilang kalau dia tidak bisa meninggalkan anak-anak mereka dan dia juga tidak perlu membiayai tunjangan anak-anak mereka. Cindy juga mengklaim kalau dia tahu Robert mengalami depresi, dia bahkan terdengar putus asa hari itu. Dia juga bilang kalau Robert sebenarnya telah didiagnosa memiliki gangguan kepribadian dan juga sudah memakan obat depresi. 3 bulan kemudian setelah tim penyidik melakukan penyelidikan, Robert akhirnya ditangkap dan didakwa atas 3 tuduhan. Mereka juga kembali ke TKP untuk memerankan kembali kejadian kecelakaan itu dan tim penyidik juga mengirim mobil Robert untuk dilakukan pemeriksaan untuk melihat apakah terjadi sesuatu secara mekanis. Tapi justru tidak ada bukti pengereman sebelum mobil memasuki bendungan, padahal Robert harus membelok sekitar 220 derajat untuk keluar dari jalan raya. Salah satu teman Robert yang bernama Greg King juga datang memberikan kesaksian, di mana 3 bulan sebelum kecelakaan, Robert bilang kalau dia memiliki kejutan untuk Cindy dan dia akan melakukannya pada hari ayah. Dia juga bilang kalau Robert sengaja melakukannya karena dia ingin membalas istrinya yang sekarang sudah memiliki kehidupan yang baru dan juga bahagia. Lalu pada tanggal 12 Agustus tahun 2007, persidangan Robert dimulai di Mahkamah Agung Victoria yang dihadiri 49 orang saksi selama 6 minggu persidangan. Pada saat persidangan, Cindy bilang kalau Robert tidak sengaja melakukannya. Dia juga percaya dengan sepenuh hati kalau ini hanyalah kecelakaan dan Robert tidak akan melukai anak-anak mereka bahkan sehelai rambut pun. Sementara Robert bilang kalau saat itu dia kehilangan kesadaran karena dia batuk dan saat dia terbangun dia sudah berada di dalam bendungan. Dia juga bilang kalau mobil itu mulai tenggelam ketika putranya Jay mencoba membebaskan diri dengan membuka pintu penumpang. Tapi kemudian pemilik bendungan juga ternyata hadir di pengadilan memberikan kesaksian. Dia bilang bahwa 7 kendaraan memang menabrak pagar pertaniannya selama 8 tahun, tapi tidak ada kendaraan selain milik Robert yang berakhir di dalam bendungan pada waktu itu. Lalu setelah 3 hari pertimbangan, juri memutuskan Robert bersalah tepatnya pada tanggal 5 Oktober tahun 2007, di mana pada saat putusan dijatuhkan adalah hari di mana Jay, putra pertama mereka, berulang tahun yang ke-13. Dan Robert juga ternyata telah mengatur agar diletakkan bunga dan kartu di atas kuburannya yang mengatakan kalau dia menyayangi mereka. Lalu pada tanggal 16 November tahun 2007, Robert dijatuhi 3 kali hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan kemudian Robert juga mencoba mengajukan banding, tapi kemudian ditolak oleh pengadilan sampai pada tanggal 15 Oktober tahun 2010, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 33 tahun penjara. Sementara Cindy, mantan istrinya, masih tetap percaya kalau itu adalah sebuah kecelakaan, dan dia tahu kalau Robert benar-benar menyayangi anak-anak mereka. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah itu murni kecelakaan atau memang sudah direncanakan? Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.